Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Anissa Ramadhani dengan NIM 100138382025182 dari kelas IKMC angkatan 2020. Sebelumnya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Tahukah teman-teman apa itu lingkungan basah? Jika teman-teman belum tahu apa itu lingkungan basah, maka akan saya jelaskan. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah terjadi di mana air bertemu dengan tanah. Contohnya seperti lahan basah yaitu lahan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan jenis lahan basah. Ciri-ciri lahan basah yaitu yang pertama, tanahnya jenuh akan air. 2. Airnya menggenangi permukaan tanah bersifat permanen atau musiman. Ketiga, sebagian atau seluruh wilayahnya digenangi oleh air yang dangkal. Keempat, memiliki keanekaragaman yang tinggi. Dan yang kelima, yaitu lahan basah merupakan lahan yang subur. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis lahan basah. Jenis-jenis lahan basah ini memiliki dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami merupakan rawa-rawa, air tawar, hutan bakau atau mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan riparian atau tepian sungai. Kalau lahan basah buatan yaitu waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Selanjutnya, pemukiman yang terjadi saat ini dan permasalahan yang dihadapi akibat lahan basah yang diubah menjadi pemukiman untuk masyarakat. Pemukiman lahan basah yaitu konversi lahan basah menjadi lahan permukaan permukiman tak terelakkan, disertai dengan kegiatan normalisasi sungai serta pembangunan saluran-saluran drainase sebagai bentuk salah satu prasarana umum yang harus disediakan untuk mengatasi permasalahan banjir pada lingkungan pemukiman. Namun yang terjadi ialah kegiatan pembangunan pemukiman pada lahan pemukiman tidak hanya menyebabkan rusaknya kondisi biofisik lahan basah seperti gambut, tapi permasalahan yang harus diperhitungkan ialah hilangnya fungsi lahan basah sebagai penyimpan dan penyerap karbon. Nah, dari pemukiman lahan basah yang dirubah menjadi pemukiman masyarakat ini, ada dampak yang terjadi untuk masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat, tetapi untuk ekosistemnya juga, yaitu terjadinya tindakan konversi ini berdampak pada terganggunya seluruh fungsi lahan basah yang menjadi wilayah pemukiman masyarakat. Tindakan tersebut dapat mengubah ekosistem lahan basah tropis seperti menguras simpanan karbon dan menghilangkan kemampuan gambut untuk menyimpan air 13 kali lipat dari bobotnya dalam sistem hidrologi kawasan hilir sungai. Nah, kegiatan normalisasi sungai ini juga berkepentingan wilayah pemukiman akan juga mengakibatkan terjadinya percepatan aliran dan cadangan air yang ada di atas permukaan tanah menjadi berkurang. Pemanfaatan fungsi lahan basah untuk pemukiman ini juga jika tidak dikelola dengan hati-hati dan sesuai karakteristiknya akan menurunkan kualitas lingkungan serta mengganggu keseimbangan hidrologis kawasan. Maka jika lahan basah ini dirubah menjadi pemukiman masyarakat dengan keadaan yang tidak hati-hati dan sesuai karakteristiknya akan mengganggu ekosistem lahan basah itu tersendiri, sehingga tidak hanya
berdampak pada ekosistem di bawah air, tetapi juga akan berdampak untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain dampak yang saya sebutkan tadi, lahan basah jika dirubah menjadi pemukiman tanpa hati-hati itu dapat menyebabkan kemarau panjang yang nantinya lahan tersebut dapat terbakar dan menyebabkan bencana kabut asap yang menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor. Kebakaran hutan ini terjadi jika musim kemarau tiba, dapat menyebabkan kabut asap menyerang sejumlah wilayah. Nah, dari kabut asap yang menyerang ini, maka akan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat secara luas, baik secara ekonomi dan kesehatan. Dan anak-anak juga banyak yang diliburkan karena kabut asap yang mengganggu pandangan dan kesehatan dari anak-anak sekolah. Tidak hanya anak-anak tetapi juga kepada masyarakat luas. Baiklah, cukup di sini penjelasan dari yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan dapat membantu proses pembelajaran kita semua. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.